wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami di sini akan membahas tentang sejarah perekonomian Indonesia guna memenuhi tugas perekonomian Indonesia, di mana anggota kelompok 5 diantaranya yang pertama ada Kanaya Aulia Sapita dengan NIM 065, Ikan Tias Melani 071, M. Yuda Kapri 073, Afinita Imali Putri 077, Anak Budi Lestari 080, Agustiani Doaji 090, dan terakhir Mutiara Chelsea 112. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi, kita simak berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanaya Aulia Sapita dengan NIM E2A 021065. Di sini saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang masa demokrasi liberal di tahun 1950 hingga 1959. Demokrasi liberal sendiri sering disebut dengan demokrasi parlementer yang memiliki ciri sebuah negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri bersama Presiden yang menjabat sebagai kepala negaranya. Adapun tokoh yang mempercayai sistem ini adalah Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Pada kabinet pemerintah Indonesia pada masa ini sering menggunakan nama Perdana Menterinya, yaitu Kabinet Nasir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastromijoyo, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastromijoyo II, dan Kabinet Juanda. Yang kedua ada sejarah demokrasi liberal. Sejarah demokrasi liberal dimulai pada abad ke-17 di Inggris dengan munculnya konsep hak-hak individu yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Kemudian ada revolusi Amerika di abad ke-18 juga menjadi tonggak penting dalam perkembangan demokrasi liberal. Dengan deklarasi kemerdekaan Amerika yang menegaskan prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan. Kemudian ada abad ke-19 dengan gerakan reformasi di Eropa dan Amerika yang memperluas hak-hak politik bagi warga negara dan mengukuhkan prinsip-prinsip seperti prinsip demokrasi liberal. Dan perkembangan di abad ke-20 di mana banyak negara di seluruh dunia mengadopsi sistem demokrasi liberal sebagai bentuk pemerintahan yang dianggap ideal untuk mewujudkan keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kemudian ada akhir masa demokrasi liberal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masa demokrasi liberal ini berakhir. Antara lain adalah meningkatnya ketidakpuasan terhadap elit politik, polarisasi politik yang munculnya konflik internal, serta munculnya gerakan otoriter dan populis yang menentang nilai-nilai demokrasi liberal. Selain itu, globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dengan ketegangan geopolitik juga turut berperan dalam menggeser dinamika demokrasi liberal. Perubahan ini mengakibatkan penurunan kepercayaan terhadap lembaga demokrasi, krisis kepercayaan publik, serta meningkatnya sentimen anti-demokrasi. Meskipun demikian, demokrasi liberal tetap menjadi model pemerintahan yang dianggap penting dalam upaya menjaga kebebasan individu, hak asasi manusia, dan keadilan sosial di tengah tantangan yang dihadapi oleh dunia saat ini. Perkenalkan, nama saya Ikan Tias Melani, NIM E2A 021071. Masa ekonomi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Demokrasi terpimpin adalah gabungan dari kata demokrasi dan terpimpin. Demokrasi berarti rakyat berkuasa, sementara terpimpin mengacu pada pengarahan atau kendali. Ini lahir sebagai respon terhadap instabilitas yang diakibatkan oleh demokrasi liberal di Indonesia, di mana demokrasi partai politik dalam pemerintahan menyebabkan masalah. Dekret Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 menandai awal dari periode demokrasi terpimpin di Indonesia. Era demokrasi di Indonesia menyebabkan kekacauan politik dan ekonomi, karena terlalu banyak partai yang ingin berkuasa menyebabkan konflik yang berkepanjangan dan ketidakstabilan dalam pembentukan pemerintahan. Hal ini mengakibatkan minimnya fokus pada masalah sosial, ekonomi, dan pembangunan. Beberapa masalah yang dihadapi. Kondisi perekonomian yang buruk menjadi salah satu alasan demokrasi terpimpin 1919 sampai 1965 gagal di Indonesia. Kondisi kala itu menjadi salah satu kondisi terburuk dalam catatan sejarah. Beberapa masalah yang dihadapi yakni pertama ekspor dan investasi merosot, yang kedua menipisnya cadangan devisa,
Yang ketiga, inflasi mencapai ratusan persen. Yang keempat, harga kebutuhan pokok mahal. Adapun penyebabnya antara lain Indonesia baru merdeka. Yang kedua, pemberontakan dan ketika politik terjadi berulang kali. Yang ketiga, Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia dan negara barat. Yang keempat, anggaran negara dihamburkan untuk proyek politik Presiden Soekarno. Yang kelima, kebijakan yang dikeluarkan gagal untuk menyelamatkan perekonomian. Langkah-langkah yang menunjang perkembangan ekonomi demokrasi terpimpin. Pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas. Dewan Perancang Nasional atau Depernas dibentuk pada tahun 1998 berdasarkan UU dan peraturan pemerintah, dipimpin oleh Muhammad Yamin. Depernas memiliki 50 anggota dengan tugas menyusun rancangan undang-undang dan pembangunan nasional serta menilai pelaksanaannya. Mereka berhasil menyusun rancangan undang-undang pembangunan nasional sementara berencana untuk tahun 1961 sampai 1969 pada 26 Juli 1960 yang disetujui oleh MPRS. Devaluasi mata uang rupiah pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi menurunkan nilai mata uang 1000 menjadi 500 menjadi 100 dan 50. Yang ketiga, deklarasi ekonomi. Pada masa demokrasi terpimpin Indonesia mengalami gejolak politik dengan ekonomi yang serius. Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan ekonomi seperti Dekon dan program berdikari untuk mengatasi defisit anggaran dan harga barang yang naik drastis. Ekonomi Pancasila pada Orde Baru mengacu pada periode di Soeharto saat pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Ini adalah masa di mana pemerintahan menerapkan kebijakan ekonomi yang didasarkan pada konsep Pancasila. Dengan penekanan pada pembangunan ekonomi yang adil dan berkeadilan sosial, kebijakan ekonomi pada masa itu termasuk pembangunan infrastruktur, industrialisasi, serta pengendalian inflasi dan stabilitas harga. Masa pembangunan ekonomi 1983 sampai 1987. Masa Patkoil Boom 1983 sampai 1987. Harga minyak mencapai $35 per barel. 1981 sampai 1982 menurun lagi menjadi $29,53 barel. 1983 sampai 1984 dan tahun-tahun berikutnya harga berfluktuasi tidak menentu sejak tahun 1983. Perekonomian Indonesia memasuki pasca oil boom, pasca bonanza minyak. Tahun 1986 terjadi goncangan ekonomi akibat merosotnya harga minyak yang sampai titik terendah US dollar 9,83 barel. Program reformasi ekonomi atau pemulihan mulai menampakkan hasil pada tahun 1998. Masalah yang dihadapi, masalahnya harga minyak di pasar internasional sepanjang tahun 1985 sampai 1987 menimbulkan masalah berat bagi perekonomian Indonesia karena penanaman sektor migas menurun, defisit transaksi berjalan dari defisit APBN meningkat. Kebijaksanaan tahun 1965 sampai 1984 ada evaluasi rupiah terhadap US dollar menjadi 970 untuk memperkuat daya saing. Yang B, menekan pengeluaran pemerintah dengan pengurangan subsidi dan penangguhan beberapa proyek pembangunan. Kebijakan moneter perbankan 1 Juni 1900. Kebijaksanaan reformasi ekonomi 1986 sampai 1987. Kebijaksanaan ini terutama diarahkan untuk mencegah memburuknya
Kica pembayaran mendorong ekspor dan non-migas, mendorong penanaman modal dan meningkatkan daya saing produk ekonomi migas di pasar dunia. Laporan tahunan. Sektor fiskal atau moneter. Pemerintah melakukan penghematan antara sektor dan struktural. PAKM 86 16 Mei 1986 menyangkut ekspor kemudahan tata niaga. Fasilitas pembebasan 6 PAKTA 1986 25 Oktober 1986 menyangkut impor, mengganti sistem non-FOIF dengan sistem tarif untuk mencegah manipulasi harga barang. Penyempurnaan bea masuk dan bea masuk tambahan. Pada 1986, 26 Desember 1986 memberi kemudahan kepada perusahaan industri sebagian dengan mengurangi subsidi dan meningkatkan penerimaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi kebijakan pajak. Oke, untuk selanjutnya saya Ana Putu Lestari NIM E2A021080 akan membahas tentang materi masa ekonomi memanas atau overhead pada tahun 1990. Pada masa ini merujuk pada periode di mana perekonomian suatu negara mengalami pertumbuhan yang cepat dan tinggi dari segi aktivitas ekonomi secara umum. Istilah yang sering digunakan untuk menyebut periode ini yaitu ketika inflasi meningkat secara signifikan, permintaan konsumen dan investasi naik, dan pasar tenaga kerja juga akan mengalami peningkatan dan menjadi lebih ketat. Pada tahun 1990, beberapa faktor yang menyebabkan ekonomi memanas di beberapa negara itu yang pertama ada kebijakan moneter, yaitu di mana keputusan bank sentral untuk menaikkan suku bunga atau melakukan kebijakan moneter yang longgar dapat memengaruhi aktivitas ekonomi secara signifikan. Untuk yang kedua, kebijakan fiskal, di mana kebijakan pemerintah terkait pengeluaran dan pendapatan fiskal seperti pematokan pajak juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk poin yang ketiga yaitu kondisi internasional, di mana kondisi-kondisi ini misalnya fluktuasi harga komoditas atau ketegangan geopolitik dapat mengaruhi ekonomi suatu negara. Untuk poin yang keempat, perubahan teknologi. Kemajuan dalam teknologi dan inovasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan peluang baru untuk bisnis dan industri. Untuk poin yang kelima, faktor internal. Faktor-faktor internal seperti peraturan kebijakan pemerintah, perubahan regulasi atau kinerja sektor industri juga akan berdampak pada keadaan ekonomi suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Agustin Abdul Haji, NIM E2A021090. Pada kali ini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami bagian kegiatan ekonomi Indonesia pada masa overloaded tahun 1996. Indonesia memiliki ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan ke-17 di dunia berdasarkan PDB-nya. Ekonomi Indonesia bertumbuh pada berbagai sektor dengan beberapa yang paling penting adalah satu, pertanian. Sektor pertanian merupakan penyumbang utama PDB Indonesia, memperkerjakan sekitar 30% dari angkatan kerja. Berikutnya, industri. Sektor industri juga memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi Indonesia dengan fokus pada manufaktur, produksi, dan pertambangan. 3, jasa. Sektor jasa berkembang pesat di Indonesia dengan fokus pada keuangan, pariwisata, perdagangan. Industri jasa keuangan di Indonesia termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal. Selanjutnya, perdagangan. Indonesia adalah negara perdagangan yang terbuka dengan ekspor dan impor memainkan peran penting dalam ekonomi.
ekspor utama Indonesia termasuk minyak sawit, batu bara, gas alam, dan produk elektronik. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mutiara Chelsea Pramesti dengan NIM E2A021112. Di sini saya akan menjelaskan tentang krisis moneter bulan Juli tahun 1997. Semua faktor yang didasarkan pada elemen yang bergerak lambat dan cepat. Terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan krisis ekonomi. Terdapat 3 teori alternatif yang dapat dijadikan landasan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya krisis ekonomi di Asia menurut Tulus Tambunan tahun 1998. Faktor-faktor internal dan faktor eksternal penyebab krisis ekonomi. Yang pertama, faktor-faktor internal. Fundamental makroekonomi, dasar-dasar yang melandasi krisis perekonomian Indonesia antara lain yang pertama, pertumbuhan ekonomi, kedua, pendapatan nasional, ketiga, tingkat inflasi, keempat, jumlah uang yang beredar, kelima, jumlah pengangguran, keenam, jumlah investasi, ketujuh, keseimbangan neraca pembayaran, kedelapan, cadangan devisa, dan yang terakhir adalah tingkat suku bunga. Krisis makroekonomi di Indonesia terutama disebabkan oleh perkembangan sektor moneter dan sensitifnya kebijakan moneter. Hal ini dipengaruhi oleh dolar Persia dan masuknya modal jangka pendek dari pasar luar negeri sehingga mengakibatkan surplus modal. Dan yang kedua adalah faktor-faktor eksternal. Jepang dan Eropa Barat telah mengalami penurunan ekonomi dengan harga saham yang sangatlah tinggi. Daya saing Indonesia di Asia sangat lemah, sehingga nilai tukar rupiah terhadap dolar terlalu kuat menurut Tulus Tambunan tahun 1998. Yang selanjutnya adalah teori-teori alternatif. Yang pertama ada teori konspirasi. Teori konspirasi yaitu krisis ekonomi sengaja ditimbulkan oleh negara-negara maju tertentu, khususnya Amerika, karena tidak menyukai sikap arogansi ASEAN selama ini. Yang kedua, teori kontagion, yaitu karena adanya kontagion efek, menularnya amat cepat dari satu negara ke negara lain disebabkan investor asing merasa ketakutan. Yang ketiga adalah teori business cycle atau konjungtur. Karena proses ekonomi berdasarkan mekanisme pasar atau ekonomi kapitalis selalu menunjukkan gelombang pasang surut dalam bentuk naik turunnya variabel-variabel makro. Menurut Tulus Tambunan tahun 1998. Selanjutnya adalah faktor-faktor non-ekonomi. Yang pertama adalah dampak psikologis dari krisis di Indonesia adalah merebaknya fenomena kepanikan, sehingga para pemilik modal internasional memindahkan modal mereka dari Indonesia secara tiba-tiba. Yang kedua, kepanikan ini kemudian diikuti oleh warga negara Indonesia, sehingga sekelompok orang spekulan berusaha meraih keuntungan dengan cara menukar sejumlah besar rupiah terhadap dolar, menurut Tulus Tambunan tahun 1998. Oke, untuk materi terakhir yaitu kontraksi ekonomi pada tahun 1998. Penjelasannya yaitu kontraksi ekonomi itu merupakan kondisi di mana perekonomian suatu negara mengalami penurunan dalam aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Hal ini sering ditandai dengan penurunan dalam output ekonomi, misalnya tingkat investasi, produksi, dan pengeluaran konsumen. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kontraksi ekonomi ini terjadi. Yang pertama yaitu permintaan menurun, di mana permintaan konsumen dan investasi dapat mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Faktornya yaitu ketidakpastian ekonomi, penurunan kepercayaan konsumen, atau krisis keuangan dapat mengakibatkan penurunan permintaan. Untuk poin yang kedua yaitu kebijakan moneter yang ketat, di mana kenaikan suku bunga oleh bank sentral untuk mengendalikan inflasi itu dapat mengurangi belanja konsumen dan investasi pada gilirannya dapat menyebabkan kontraksi ekonomi. Untuk poin yang ketiga yaitu kebijakan fiskal yang ketat, di mana kebijakan ini penghematan anggaran atau peningkatan pajak untuk mengurangi defisit fiskal juga dapat mengurangi belanja pemerintah dan investasi sehingga menyebabkan kontraksi ekonomi.